Seorang pemuda miskin jatuh cinta pada anak majikannya yang kaya raya. Tapi, siapa sangka gadis itu menyimpan masa lalu kelam yang membuat keluarganya berusaha memisahkan mereka dengan segala cara. Pertanyaannya, sanggupkah cinta sederhana melawan kuasa harta dan tekanan keluarga besar? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah pemuda yang polos dan baik hati yang jatuh hati ke wanita yang memiliki masa lalu kelam. Beginilah ceritanya. Hari itu, suasana rumah besar keluarga Pratama terasa sangat sibuk. Para pembantu mondar-mandir, suara mesin mobil terdengar di garasi, dan aroma wangi bunga mahal memenuhi setiap sudut ruang tamu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda sederhana bernama Arga datang dengan langkah ragu. Pakaian yang ia kenakan sederhana, hanya kemeja putih polos dan celana hitam yang sudah sedikit pudar warnanya. Tangannya sempat berkeringat, bukan karena cuaca panas, melainkan karena gugup. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai sopir pribadi keluarga kaya raya tersebut. Arga bukan siapa-siapa. Ia lahir dari keluarga miskin di kampung kecil, dan satu-satunya alasan ia berani datang ke kota adalah karena desakan hidup. Ibunya sedang sakit-sakitan, butuh biaya pengobatan. Arga sadar, gajinya sebagai sopir mungkin tidak besar, tapi itu satu-satunya jalan untuk bertahan. Ketika Arga melangkah masuk ke halaman rumah, matanya tak sengaja bertemu dengan seorang gadis muda yang sedang berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya cantik, namun tatapannya dingin, seolah menyimpan rahasia besar. Gadis itu adalah Naila, putri tunggal keluarga Pratama. Bagi banyak orang, Naila mungkin terlihat sempurna, cantik, kaya, dan memiliki segalanya. Tapi saat pandangan Arga terkunci pada sorot matanya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada luka, ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Pertemuan singkat itu membuat dada Arga berdebar tak karuan. Ia tidak tahu, apakah ini hanya perasaan sesaat atau pertanda bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Satu hal yang jelas, hari itu adalah awal dari sebuah cerita yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah cerita yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan hati nurani. Hari-hari pertama Arga bekerja sebagai sopir terasa berat. Ia harus bangun lebih pagi daripada orang lain, memastikan mobil selalu bersih dan siap dipakai kapan saja. Di rumah megah itu, semua orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing, sementara Arga hanya bisa menunduk, menjalankan tugasnya dengan patuh. Meski begitu, ada rasa bangga dalam dirinya. Setidaknya, kini ia punya penghasilan tetap untuk mengirim uang ke kampung, agar ibunya bisa membeli obat. Namun, setiap kali matanya tanpa sengaja bertemu dengan Naila, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Naila selalu terlihat tenang di luar, tapi Arga bisa merasakan ada tembok tinggi yang ia bangun. Sesekali, Arga melihat Naila duduk termenung di balkon, memandangi langit sore tanpa ekspresi. Hatinya bertanya-tanya, kenapa dia terlihat seolah membawa beban berat? Bukankah dia punya segalanya? Meski penasaran, Arga tahu posisinya. Ia hanya seorang sopir. Bahkan untuk sekadar menanyakan kabar Naila saja rasanya terlalu berani. Setiap kali Naila masuk mobil, Arga hanya menunduk dan menjalankan tugas. Tidak ada obrolan, tidak ada senyum, hanya keheningan yang kadang membuat udara di dalam mobil terasa sesak. Namun, dari sorot mata Naila, Arga merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kisah kelam yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rasa penasaran itu terus menghantui Arga. Ia berusaha menepis pikirannya, tapi semakin mencoba melupakan, semakin besar keinginan untuk tahu lebih banyak. Hanya saja, ia sadar, melangkah terlalu dekat pada dunia Naila bisa menjadi awal masalah besar bagi dirinya. Malam itu, suasana rumah keluarga Pratama tampak hening. Lampu-lampu taman menyala redup. Hanya terdengar suara serangga malam yang beradu dengan angin. Arga baru saja selesai membersihkan mobil dan hendak kembali ke kamarnya di garasi, ketika matanya menangkap sosok Naila yang duduk di dalam mobil hitam yang terparkir di sudut. Arga sempat ragu. Kenapa dia ada di sana?
Bukankah sudah larut? Batinnya bertanya. Rasa penasaran membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat Naila menunduk, bahunya berguncang. Saat Arga mendekat, barulah ia sadar, Naila sedang menangis. Air mata itu jatuh tanpa henti, membasahi pipinya yang pucat. Tangan Naila menggenggam erat setir mobil, seakan menahan sesuatu yang tidak sanggup lagi ia simpan sendiri. Lalu, terdengar suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kenapa harus terjadi padaku? Kenapa semuanya hancur begitu saja? Arga tercekat. Ia ingin bertanya, ingin mengulurkan tangan untuk menenangkan, tapi hatinya juga penuh ketakutan. Ia tahu posisinya, hanya sopir. Jika terlalu jauh mencampuri urusan pribadi majikannya, bisa saja ia kehilangan pekerjaan. Namun, melihat Naila dalam keadaan rapuh seperti itu, membuat dadanya sesak. Malam itu, Arga hanya berdiri di dekat pintu garasi, menahan diri agar tidak mendekat. Tapi bayangan wajah Naila yang menangis tak bisa ia lupakan. Sejak saat itu, pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Apa sebenarnya yang pernah terjadi dalam hidup Naila, sampai membuat gadis kaya dan secantik itu menangis sendirian di malam hari? Sejak malam ketika Arga melihat Naila menangis di dalam mobil, sikap Naila terhadapnya perlahan berubah. Tidak lagi sesenyap dulu. Awalnya hanya obrolan singkat, seperti meminta Arga menunggu sebentar atau sekadar bertanya arah jalan. Tapi lama-kelamaan, Naila mulai sering mengajak Arga pergi ke tempat-tempat jauh, tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, Naila tiba-tiba meminta Arga membawanya ke tepi pantai di luar kota. Tanpa banyak bicara, Arga menyalakan mobil dan menuruti perintahnya. Perjalanan itu panjang, jalanan berliku, hanya suara mesin mobil yang menemani. Arga sesekali melirik lewat kaca spion, melihat Naila duduk diam sambil menatap kosong keluar jendela. Tidak ada senyum, tidak ada cerita, seolah dia hanya ingin kabur dari sesuatu. Sesampainya di pantai, Naila turun dan duduk di atas pasir, menatap laut lepas. Arga berdiri tidak jauh darinya, menjaga jarak. Angin sore bertiup kencang, membuat rambut panjang Naila berantakan. Meski wajahnya cantik, sorot matanya tetap terlihat kosong. "Kenapa kamu selalu terlihat sedih?" Pertanyaan itu nyaris keluar dari mulut Arga, tapi ia menahannya. Ia tahu, menanyakan hal itu bisa membuat Naila marah atau merasa diganggu. Namun, saat tatapan Naila secara tiba-tiba berbalik menembus mata Arga, seolah ada sesuatu yang ia ingin katakan tapi tertahan. Sekilas, Arga melihat kerinduan dalam sorot mata itu. Kerinduan akan kebebasan, atau mungkin kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan. Sejak hari itu, Arga yakin ada dinding tinggi yang Naila bangun di sekeliling dirinya. Dan entah mengapa, dinding itu membuat Arga justru semakin ingin tahu, semakin ingin mendekat, meski ia sadar, langkah itu bisa menyeretnya ke dalam masalah besar. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir sesekali membelah langit, membuat suasana semakin mencekam. Arga yang baru saja memarkir mobil di garasi, tiba-tiba mendengar pintu belakang terbuka dengan keras. Naila berlari masuk, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah lantai. Arga yang melihat dari jauh merasa ragu. Haruskah ia mendekat atau membiarkan saja? Tapi hati kecilnya mendorong untuk tidak tinggal diam. Perlahan ia menghampiri, lalu menawarkan handuk kecil yang ia temukan di dekat pintu. "Mbak, pakai ini, nanti masuk angin." Naila menoleh sebentar, lalu menerima handuk itu tanpa banyak bicara. Hening, hanya suara hujan di luar yang menemani. Beberapa detik kemudian, Naila tiba-tiba membuka suara. Suaranya lirih, hampir bergetar. "Aku pernah jatuh cinta," katanya pelan. Arga terkejut, tubuhnya langsung tegang. Ia tidak menyangka Naila akan bicara sejujur itu padanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Naila melanjutkan, "Tapi semua hancur karena pengkhianatan. Orang yang aku percaya, yang aku pikir akan selalu ada, ternyata justru menusuk aku dari belakang." Arga menelan ludah, dadanya ikut sesak mendengar pengakuan itu.
Ia ingin bertanya lebih jauh, siapa orang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi ia tahu, itu bukan tempatnya untuk mengorek luka lama Naila. Ia hanya bisa duduk di kursi sebelah, diam, sambil mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dinding tebal yang Naila bangun mulai retak. Arga menyadari, di balik wajah dingin dan hidup mewahnya, Naila hanyalah seorang perempuan yang pernah hancur, dan kini sedang berusaha keras untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Arga dan Naila tidak lagi bisa disembunyikan. Awalnya memang hanya sebatas percakapan singkat atau perjalanan panjang yang diwarnai keheningan. Tapi lama-kelamaan, semua orang di rumah mulai memperhatikan perubahan itu. Naila yang biasanya selalu menjaga jarak dengan para pekerja, kini terlihat lebih sering berbicara dengan Arga. Bahkan, kadang ia meminta Arga menemaninya pergi tanpa ditemani satupun pembantu lain. Bisik-bisik mulai terdengar di antara staf rumah tangga. "Kenapa Nona Naila dekat sekali dengan sopir?" gumam salah satu pelayan. Ucapan itu akhirnya sampai ke telinga Ibu Naila, seorang wanita dengan wajah tegas dan sikap dingin. Suatu pagi, ketika Arga sedang membersihkan mobil, Ibu Naila datang menghampiri. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kamu ingat posisimu di rumah ini, kan?" Arga terdiam, tangannya berhenti mengelap kaca. "Jangan terlalu dekat dengan Nona Naila. Aku tidak mau ada masalah." Tatapannya menusuk, seolah mengancam. Arga menunduk dalam, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa kedekatan itu bukan sesuatu yang ia rencanakan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia sadar betul, sekali saja salah bicara, ia bisa dipecat, atau lebih buruk, ditendang keluar tanpa diberi kesempatan. Di sisi lain, Naila mengetahui sikap ibunya. Namun ia hanya bisa diam. Bukan karena takut, tapi karena ia sudah terlalu lelah berdebat. Meski begitu, Naila semakin yakin, di balik semua tekanan keluarga, hanya Arga yang membuatnya merasa tenang. Bagi Arga, peringatan itu jelas menjadi beban. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sulit rasanya. Setiap kali melihat mata Naila, ia merasa ada panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, situasi ini akan menimbulkan badai besar. Malam itu, setelah mengantar Naila pulang dari sebuah acara, Arga diminta menunggu di halaman karena Naila ingin mengambil sesuatu di kamarnya. Hujan baru saja reda, udara terasa dingin, dan suasana rumah cukup sepi. Sambil menunggu, Arga masuk ruang tamu untuk sekadar duduk. Matanya lalu tanpa sengaja tertuju pada sebuah bingkai foto yang tergeletak di meja kecil. Sebagian tertutup tumpukan majalah lama. Awalnya Arga tidak berniat mengusik, tapi rasa penasaran membuat tangannya perlahan menggeser majalah itu. Begitu foto itu terlihat jelas, jantungnya langsung berdegup kencang. Foto itu menampilkan Naila, lebih muda beberapa tahun, tersenyum cerah di samping seorang pria yang terlihat gagah dan berwibawa. Namun bukan itu yang mengejutkan Arga. Pria dalam foto itu ternyata wajahnya sangat familiar. Arga mengerutkan kening. Ia ingat betul, pria itu adalah calon menantu pilihan keluarga, yang beberapa waktu lalu sering datang ke rumah untuk urusan bisnis. Pria yang selalu mendapat sambutan hangat dari ibunya Naila. Mendadak, potongan-potongan puzzle yang selama ini menggantung di kepala Arga mulai menyatu. Jangan-jangan, dia orangnya, batin Arga. Ingatan tentang malam ketika Naila menangis di mobil terlintas kembali. Kata-katanya, ekspresinya, semuanya terasa masuk akal sekarang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari tangga. Arga buru-buru meletakkan kembali foto itu ke tempat semula. Jantungnya masih berdetak keras. Naila muncul dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Arga hanya bisa menunduk, menyembunyikan kegelisahan yang mulai membebani pikirannya. Malam itu, Arga pulang ke kamar dengan perasaan campur aduk. Kini ia tahu sedikit tentang masa lalu Naila, tapi pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi antara Naila dan pria itu, sampai-sampai membuat Naila begitu hancur? Hari-hari berikutnya, suasana di rumah keluarga Pratama semakin tegang.
Sejak kabar bahwa bisnis sang ayah sedang goyah, ibunya Naila mulai bergerak cepat. Bagi wanita itu, menjaga kekayaan dan nama besar keluarga jauh lebih penting daripada perasaan anaknya. Maka tanpa banyak bicara, ia kembali mengatur perjodohan untuk Naila. Suatu malam, ketika keluarga berkumpul di ruang makan besar yang megah, ibunya membuka pembicaraan dengan nada dingin. "Minggu depan, kamu akan dikenalkan dengan putra kolega ayahmu. Dia orang baik, dari keluarga terpandang, dan bisa menyelamatkan bisnis kita." Kalimat itu diucapkan seakan-akan keputusan Naila sudah tidak ada artinya. Naila menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, tolong, jangan paksa aku lagi. Aku sudah cukup menderita." Suaranya bergetar, tapi ibunya tidak bergeming. Justru tatapannya semakin tajam. "Kalau kamu menolak, anggap saja kamu bukan lagi anakku," jawab ibunya dingin, membuat suasana meja makan membeku. Ayahnya hanya diam, tubuhnya lemah karena sakit, tidak mampu membela. Malam itu, Naila mengurung diri di kamarnya. Air matanya terus mengalir, dadanya sesak. Bayangan masa lalunya kembali menghantui, ketika cinta sebelumnya berakhir dengan pengkhianatan. Dan kini, luka yang belum sembuh dipaksa terbuka lagi. Tak kuat menahan tekanan, Naila akhirnya nekat. Tengah malam, ia mengambil tas kecil, berlari keluar rumah tanpa arah. Hujan kembali turun, membasahi tubuhnya. Satu-satunya orang yang terlintas di benaknya hanyalah Arga. Dengan langkah tergesa, ia mencari pemuda itu. Arga yang sedang tertidur di garasi terkejut melihat Naila datang dengan wajah pucat dan pakaian basah kuyup. "Mbak Naila, ada apa ini?" tanyanya panik, tanpa menjawab panjang. Naila hanya berkata lirih sambil terisak, "Tolong bawa aku pergi dari sini, aku nggak sanggup lagi." Arga terdiam sejenak mendengar permintaan Naila. Dadanya berdebar keras. Ia tahu betul konsekuensi dari keputusannya malam itu. Membawa lari anak majikan sama saja dengan menjerumuskan dirinya ke jurang masalah besar. Tapi ketika melihat wajah Naila yang penuh ketakutan, tubuh gemetar, dan air mata yang tak kunjung berhenti, Arga tak sanggup menolak. Tanpa pikir panjang, ia meraih jaket lusuhnya lalu mengajak Naila keluar dari garasi. "Ayo, ikut aku," ucapnya singkat. Motor bututnya yang sudah berkarat menjadi satu-satunya pilihan. Meski jauh dari kata layak, malam itu kendaraan tua itu menjadi saksi keberanian mereka. Hujan masih turun, jalanan gelap dan licin. Angin malam menusuk kulit, membuat tubuh mereka menggigil. Naila duduk di jok belakang, tangannya gemetar saat meraih pinggang Arga. Perlahan, genggaman itu semakin erat, seolah ia takut kehilangan satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Pegangan yang kuat. "Mbak, kita harus pergi jauh," kata Arga sambil menyalakan motor. Suara mesinnya berisik, namun cukup untuk membawa mereka melaju menembus dinginnya malam. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani. Arga mengendarai motor dengan hati-hati, matanya terus awas. Ia tahu cepat atau lambat, keluarga Naila pasti menyadari kepergian putrinya. Dan ketika itu terjadi, mereka berdua akan jadi buruan. Naila menempelkan wajahnya ke punggung Arga, air matanya bercampur dengan rintik hujan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit aman meski sedang melarikan diri. Di balik semua ketakutan itu, ada rasa lega yang muncul, karena akhirnya, ia bisa memilih jalannya sendiri, meski penuh risiko. Sementara Arga, meski tubuhnya tegang, dalam hati ia berjanji satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Naila sendirian menghadapi semua ini. Pelarian Arga dan Naila tidak berlangsung lama dalam tenang. Benar saja, keesokan harinya rumah keluarga Pratama geger. Hilangnya Naila membuat ibunya murka. Tanpa pikir panjang, ia mengerahkan orang-orang suruhan untuk mencari putrinya. "Cari sampai ketemu, dan bawa pemuda miskin itu padaku," teriaknya dengan wajah penuh amarah. Arga sudah memperkirakan hal itu. Ia dan Naila berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya mengandalkan motor tuanya. Namun gerakan mereka mulai terendus. Beberapa kali,
Arga merasa ada mobil asing yang mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang agar Naila tidak semakin panik. Malam itu, saat mereka berhenti di warung kecil pinggir jalan untuk beristirahat, beberapa pria berjaket hitam tiba-tiba muncul. Tatapan mereka tajam, dan langkah kakinya mengarah langsung ke Arga. Salah satunya berkata kasar, "Kamu pikir bisa kabur sejauh ini? Serahkan Nona Naila, atau kau yang babak belur." Arga berdiri di depan Naila, tubuhnya kaku menahan ketegangan. "Kalau mau sesuatu, ambil dariku. Jangan sentuh dia," ucapnya tegas meski suara bergetar. Ujung bibir para pria itu menyeringai. Tanpa banyak basa-basi, salah satu dari mereka mendorong Arga dengan keras. Perkelahian kecil tak bisa dihindari. Arga berusaha melawan meski tenaganya tak sebanding. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, membuat bibirnya pecah dan tubuhnya nyeri. Naila berteriak histeris, memohon agar mereka berhenti. Tapi justru teriakan itu membuat Arga semakin kuat. Dengan sisa tenaga, Arga berusaha melindungi Naila sekuat mungkin. Tubuhnya memang babak belur, tapi tekadnya jelas. Tidak akan membiarkan Naila kembali ke rumah itu dengan cara paksa. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Naila melihat sendiri betapa tulusnya Arga rela terluka demi dirinya. Dan di momen itu juga, Naila sadar, Arga bukan sekadar seorang sopir. Ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar berjuang untuk dirinya, tanpa pamrih, tanpa menginginkan harta apapun. Setelah insiden malam itu, Arga membawa Naila sejauh mungkin dari kota. Motor tuanya hampir kehabisan tenaga, tapi akhirnya mereka menemukan sebuah gang kecil di pinggiran kota, tempat kos sederhana dengan kamar sempit dan dinding yang mulai mengelupas catnya. Disitulah mereka akhirnya berhenti. Bagi Arga, kamar itu sudah cukup. Satu ranjang tua, kipas angin berdecit, dan jendela kecil yang kadang tak bisa ditutup rapat. Namun bagi Naila, tempat itu terasa asing. Selama ini ia terbiasa dengan kamar luas, kasur empuk, dan pelayan yang siap membantu kapanpun. Kini, semua harus ia lakukan sendiri. Pagi pertama, Naila mencoba memasak nasi dengan peralatan seadanya. Tangannya gemetar saat menyalakan kompor kecil. Hasilnya jauh dari sempurna. Nasi gosong di bagian bawah, tapi Arga tetap memakannya dengan senyum. "Enak kok, Mbak. Lebih enak daripada di restoran," katanya sambil tertawa kecil. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Naila belajar mencuci bajunya sendiri di ember plastik, menjemurnya di tali yang digantung di halaman kos. Sesekali ia mengeluh, merasa lelah, tapi Arga selalu ada di sampingnya. Mereka bahkan sempat tertawa bersama ketika baju cucian Naila jatuh ke tanah becek karena angin kencang. Meski hidup sederhana, ada sesuatu yang membuat Naila merasa lebih bebas. Tidak ada tatapan menghakimi dari ibunya, tidak ada tekanan perjodohan, tidak ada dinding tinggi yang mengurungnya. Di balik segala kekurangan, ia justru merasakan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Namun jauh di lubuk hatinya, Naila sadar hidup seperti ini tidak akan mudah. Dunia luar menunggu, keluarganya masih mencarinya, dan cepat atau lambat, masalah besar pasti akan datang menghampiri. Hari-hari di kos sederhana berjalan cepat. Meski hidup pas-pasan, Arga dan Naila mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Arga sedang memperbaiki motor tuanya di halaman, seorang tetangga yang kebetulan bekerja di rumah sakit datang membawa kabar mengejutkan. "Ayahmu sakit keras, Naila," katanya hati-hati. "Kondisinya cukup parah. Keluargamu sudah panik." Mendengar itu, wajah Naila langsung pucat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Bagaimanapun juga, meski selama ini ia merasa terkekang, ayahnya adalah satu-satunya sosok keluarga yang masih memberinya kasih sayang. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu diam saja saat ibunya memaksanya dijodohkan. Tapi dari sorot matanya, Naila tahu ayahnya sebenarnya tidak tega. Beberapa hari kemudian, kabar itu terbukti. Orang-orang suruhan keluarga kembali mencari Naila.
Tapi kali ini bukan hanya untuk memaksanya menikah. Mereka membujuknya pulang dengan alasan ayahnya ingin bertemu. Di saat bersamaan, bisnis keluarganya juga sedang goyah. Banyak kontrak besar yang hampir gagal karena absennya Naila dalam acara keluarga. Ibunya akhirnya menghubungi Naila lewat perantara. Bukan dengan suara lembut seorang ibu yang rindu anak, melainkan suara dingin penuh kepentingan. Kalau kamu masih peduli pada ayahmu, pulanglah. Jangan buat keluarga ini jatuh semakin dalam. Naila terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Hatinya terhimpit di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi, ia ingin tetap bersama Arga, menjalani hidup yang meski sederhana tapi penuh ketulusan. Di sisi lain, ia merasa bersalah pada ayahnya yang sakit dan tak berdaya. Arga, yang mendengar semuanya, ikut tenggelam dalam dilema. Ia tahu, jika Naila kembali, mungkin semuanya akan berakhir untuk mereka. Tapi ia juga tak tega melihat Naila dihantui rasa bersalah. Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam. Hanya suara kipas angin kos yang berdecit menemani. Sementara di hati masing-masing, badai besar mulai bergemuruh. Malam itu, setelah lama terjebak dalam kebisuan, Arga akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya pelan tapi mantap. Naila, mungkin kamu harus pulang. Ayahmu butuh kamu. Aku nggak mau kamu menyesal nanti. Naila langsung menoleh dengan mata terbelalak. Apa maksud kamu? Ga? Kamu mau aku ninggalin semua ini? Ninggalin kamu? Suaranya bergetar, hampir pecah oleh tangis. Arga menunduk, menahan perasaan yang bergolak. Sebenarnya ia ingin berteriak, ingin mengatakan kalau ia tidak sanggup kehilangan Naila. Tapi logikanya bicara lebih keras. Ia hanya seorang pemuda miskin tanpa apa-apa. Sementara Naila, meski terikat masa lalu kelam, ia tetap seorang anak dari keluarga terpandang. Aku cuma nggak mau kamu nyesel. Kamu masih bisa punya kesempatan memperbaiki hubungan sama keluargamu. Aku nggak apa-apa kalau harus hilang dari hidupmu, ucap Arga, meski suaranya terdengar parau. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia meraih tangan Arga, menggenggam erat seakan tak mau melepaskannya. Kamu pikir aku kuat jalanin hidup tanpa kamu? Arga, di sini aku baru tahu rasanya hidup benar-benar dihargai. Kalau aku balik ke sana, aku akan kembali jadi boneka, nggak punya pilihan. Arga terdiam. Perasaan di dadanya berperang hebat. Bagian dari dirinya ingin mempertahankan Naila dengan segala cara. Tapi sisi lain sadar, cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan tentang merelakan yang dicintai mendapatkan yang terbaik. Malam itu, Arga hanya bisa memeluk Naila erat, tanpa kata-kata. Di dalam pelukan itu, keduanya sama-sama tahu, pilihan apapun yang mereka ambil, akan selalu ada luka yang tersisa. Pagi berikutnya, suasana kamar kos masih dipenuhi sisa ketegangan malam sebelumnya. Naila duduk termenung di tepi ranjang, matanya sembab karena semalaman menangis. Arga sudah bangun lebih dulu, menyiapkan kopi hitam sederhana di gelas plastik. Ia mencoba bersikap biasa, meski hatinya terasa hancur. Saat menyerahkan kopi itu, Naila menatapnya dalam-dalam. "Ga, aku udah mutusin sesuatu," katanya pelan tapi tegas. Arga langsung merasakan dadanya berdebar, takut dengan jawaban yang akan keluar dari bibir Naila. "Aku nggak akan pulang ke rumah. Aku akan tetap di sini, sama kamu. Aku nggak peduli sama harta, nggak peduli sama status, nggak peduli sama ancaman mereka. Kalau mereka benci aku, biar aja. Yang penting aku bisa jalanin hidup dengan pilihanku sendiri." Arga terdiam. Ia tidak menyangka Naila akan sekeras itu. Perasaan lega bercampur takut menyelimuti dirinya. Ia lega karena Naila memilihnya, tapi ia juga takut dengan konsekuensi besar yang akan datang. "Naila, kamu yakin? Kalau kamu ambil jalan ini, mungkin keluargamu nggak akan pernah nerima kamu lagi," ucap Arga serius. Naila mengangguk, matanya basah tapi penuh keyakinan. "Aku udah capek hidup untuk orang lain. Aku pengen sekali aja hidup untuk diriku sendiri, dan untuk orang yang benar-benar sayang sama aku." Ia meraih tangan Arga, menggenggamnya erat.
Arga merasa lemah di lutut. Semua perjuangannya, semua rasa sakitnya, seakan terbayar dengan kalimat itu. Namun di balik kebahagiaan yang meluap, ia sadar badai besar sedang menunggu mereka. Keputusan Naila bukan sekadar pilihan kecil, tapi sebuah langkah yang bisa memutuskan hubungan keluarga selamanya. Dan benar saja, sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan kos-kosan. Dari balik jendela, beberapa pria berpakaian rapi turun dengan wajah tegang. Mereka mengetuk pintu kamar kos dengan keras, membuat Naila dan Arga saling berpandangan dengan panik. Ketukan pintu itu semakin keras, disertai suara kasar dari luar. "Nona Naila, buka pintunya sekarang juga. Kami disuruh menjemput Anda." Suara berat itu membuat bulu kuduk Arga merinding. Naila langsung memegang lengan Arga, wajahnya pucat. "Gak, mereka nyari aku. Aku takut." Arga berdiri, mencoba menenangkan meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu orang-orang itu bukan sekadar utusan biasa, melainkan tangan kanan keluarga Naila. Kalau mereka sudah turun tangan, artinya masalah ini benar-benar serius. "Tenang, Naila, aku ada di sini," ucap Arga sambil menahan napas panjang. Ia bergerak ke pintu, menutup rapat dengan tubuhnya. Dari luar, terdengar suara pintu digedor lebih keras, hampir jebol. "Kalau kalian gak buka, kami dobrak pintunya," teriak salah satu dari mereka. Naila gemetar, air matanya jatuh deras. "Gak, jangan biarin mereka bawa aku. Aku gak mau balik ke rumah itu." Arga menatap Naila, lalu kembali ke arah pintu. Ia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Naila pergi begitu saja. Dengan suara lantang, ia berteriak dari balik pintu, "Naila nggak mau ikut kalian. Dia punya hak untuk pilih hidupnya sendiri." Hening sesaat, lalu terdengar suara tawa mengejek dari luar. "Kamu pikir siapa kamu? Pemuda miskin kayak kamu nggak pantas halangi keluarga besar ini. Minggir kalau nggak mau celaka." Detik itu juga, pintu didobrak paksa. Kayu murahan kos retak, terbuka dengan keras. 4 pria masuk dengan wajah penuh amarah. Arga berdiri di depan Naila, tubuhnya jadi benteng terakhir. Situasi memanas, napas keduanya memburu. Naila berteriak, "Aku nggak mau ikut, lepasin aku," sambil meraih lengan Arga erat-erat. Tapi tangan-tangan kasar itu mendekat, siap memisahkan mereka dengan paksa. Arga mengepalkan tinjunya, bersiap meski tahu ia kalah jumlah. Di tengah ketegangan itu, satu kalimat meluncur dari bibir Arga, penuh tekad. "Kalau mau bawa Naila, kalian harus lewatin aku dulu." Pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati bukan soal harta atau status, melainkan keberanian untuk memilih dan memperjuangkan apa yang benar-benar membuat hati bahagia. Arga dan Naila menunjukkan bahwa kebahagiaan kadang menuntut pengorbanan besar, bahkan harus melawan tekanan keluarga dan pandangan orang lain. Dari mereka kita belajar, hidup bukan untuk memuaskan orang lain, tapi untuk menemukan arti sejati dari kebersamaan yang tulus. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.